Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman semua, selamat berkumpul ya. Buat yang sudah mudik, yang sudah berkumpul bareng family, ya semoga kiranya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Ya terutama buat yang merantau nih ya, udah 1 tahun ya kan, mungkin lagi aktivitas di Jakarta atau mungkin di luar kota lainnya. Sekarang pulang ketemu keluarga, ketemu family. Time to hang out with them ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Guys, kita mau update progress daripada market, terutama dari Bitcoin ya. Kita ngelihat 2 hari lalu Bitcoin itu bullish ya, sampai 72 ribuan something. And then kemarin reject ya, dari pagi Asia, London, masuk New York lebih parah ya. Bitcoin turun sampai di bawah $69.000, bahkan sempat 68.400 atau 68.300 gitu lebih kurangnya. Dan sekarang kita lagi ranging di kisaran $69.000. What's going on ya guys dengan kondisi market seperti ini? Probably bikin kalian ketar-ketir. Jadi ada yang rasa khawatir, ada yang rasa istilahnya galau gitu ya. Ini market gimana nih? Mau dibawa kemana nih? Kemarin udah bagus ya, tiba-tiba sekarang jadi turun. So guys, let's talk a bit about Bitcoin market ya. Overall, kita berbicara secara keseluruhan. Memasuki bulan April, kemudian banyak orang menghubungkan ya dengan kondisi daripada Lebaran ini. Katanya istilahnya kalau orang Arab tuh jualan gitu ya, karena mereka mau Lebaran. Sebenarnya ini menurut pendapat saya sih, di Arab itu kan pada sultan-sultan ya. Kelihatannya gaya hidup di sana tuh lebih kepada ngadu portofolio deh daripada jualan untuk mereka Lebaran ya. Karena Indian mereka pasti punya spare cash yang banyak, apalagi emas gitu kan. Dan itu yang mereka pakai gitu. itu sedikit pandangan saya ya. Saya pikir itu masuk akal sekali. Alright. Dan kemudian teman-teman sekalian, halving ya udah tinggal beberapa hari lagi ya. Ini benar-benar cepet banget. Jadi kalau kita ngeliat tuh, halving itu kan sebenarnya bergantung dari seberapa banyak blok yang sudah berhasil di-solve gitu ya. Waktu lalu 21 April, sempat jadi 20 April, kemudian 22 April. Sekarang lebih cepat nih, 19 April estimasinya teman-teman sudah halving ya. Karena mungkin proses, kalau kita bilang di sini, proses dia hash rate-nya jadi lebih tinggi kali ya. Jadi pada berlomba-lomba mengejar untuk mendapatkan sisa-sisa reward ya sebelum next halving-nya. Jadi para miners ini benar-benar aktif ya, dan kerja keras banget lah istilahnya buat ngedapetin reward Bitcoin sebanyak-banyaknya ya, mumpung belum halving, ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin sedikit slightly lebih gampang. Nah teman-teman, ini event yang ditunggu-tunggu para pelaku pasar ya. Jikalau kita ngelihat Bitcoin, katakanlah kemarin dia naik ya, kemudian dia turun, terus kita katakan ini menjadi bearish engulfing candlestick pattern, which means menginvalidasi ya, atau terlihat seperti fake out. Jadi seakan-akan breakout di $70.000 itu tidak terjadi gitu. Karena kalau kalian lihat ke weekly time frame, itu jadinya buntut. Ya, buntut yang panjang ke atas gitu kan. Kenapa bisa demikian? Ya, kita harus pahami bahwa seperti yang saya sampaikan ya beberapa video lalu, berbicara soal Bitcoin punya karakteristik itu fake out ya. Biasanya dia seringkali melakukan fake out, dan ketika fake out itu terjadi, sebetulnya ada reason lah di balik itu terjadi. Seperti mereka mengambil liquidity ya, para sell short itu di-hit dulu stop loss-nya, dibuat likuidasi dulu, sehingga istilahnya buat para sellers, terutama ini kita ngomongin kan Grayscale masih aktif jualan nih ya. Mereka butuh istilahnya willing buyers yang berani beli di harga $70.000, dan itu harus diciptakan oleh para pelaku pasar yang melakukan aktivitas sell short probably ya, salah satunya. Walaupun ini futures contract ya, jadi bisa dibilang berbeda dengan spot index gitu kan, dan ini lain lagi gitu loh istilahnya ranahnya ya. Tapi di satu sisi kita juga harus pahami bahwa ketika fake out terjadi, ini bisa mempengaruhi psikologis mereka-mereka yang holding ya Bitcoin. Bayangin kalau kalian beli Bitcoin katakanlah di range $68.000 ya, by the spot nih teman-teman. Setelah kalian beli, Bitcoin naik ya, turun, naik, turun, naik, turun ya. Secara psychology, short term holder itu kecenderungan mudah untuk digoyang teman-teman. Jadi ketika mereka digoyang dengan fake out ini, very likely mereka bisa panic exit juga
Nah, itu satu teman-teman. Yang kedua, exchange juga perlu makan. Jadi kalau misalkan mereka ngelihat ya liquidation heat map ya, kita bukan mereka deh, sorry. Maksud saya kita ngelihat liquidation heat map. Kita memahami nih bahwa di atas ini ada sell short nih yang banyak sekali numpuk nih ya. Kalau dia kena stop out ya, atau misalnya harga mencapai level $70.000 kemarin itu, ini bakal makan banyak korban lah kita bilang ya. Dan itu kelihatan dari perspektif weekly-nya ya. Kemarin itu lumayan gemuk lah ordernya di atas gitu ya teman-teman. Begitu disikat ya udah, sekarang udah kena liquid ya, sell shortnya udah mulai melemah. Mungkin exchange akan coba untuk ngincer ke range 66.000. Kita nggak tahu teman-teman, karena di situ liquidation heat map-nya lumayan tebal gitu ya. Jadi ada pertimbangan bahwa harga tuh bisa balik turun lagi ya. Artinya kita masih lanjut konsolidasi, dan ini adalah momen-momen menjelang halving, which is itu wajar banget karena semua mata saat ini tertuju ke kondisi event ini ya. Istilahnya the biggest event of Bitcoin ya, Bitcoin halving ya, kira-kira seperti itu. Jadi sementara saya pikir kesempatan ini akan dimanfaatkan dengan baik juga lah oleh para exchange gitu ya. Sementara kalau kita ngelihat dari perspektif yang berbeda ya, yaitu berbicara soal institution ya. Kemarin sekitar 5 April ya, seminggu sebelumnya lah kalau kita lihat. Ini banyak nih BlackRock belanjanya gitu. Tapi begitu kemarin ya hari Senin, BlackRock cuma belanja 21 juta. Masuk hari Selasa BlackRock belanja 128 juta dollar. Ya, menyebabkan apa? Menyebabkan totalnya itu adalah outflow ya selama 2 hari terakhir. Memang nggak sebanding lah. Kalau kita compare dengan inflow-nya minggu lalu ya ini nggak sebanding gitu loh. Tapi kan tetap teman-teman, buat para pelaku pasar ya, terutama short term perspektif buat mereka yang mungkin memang senangnya gambling ya, pengennya dapat profit cepat gitu. Ya mereka ngelihat ini pasti ketar-ketir juga. Ada rasa khawatir gitu. Padahal ya, kalau kita ngomongin institusi ya, mereka ini kan bukan beli untuk jangka pendek ya. Mereka ngelihat perspektif long termnya seperti apa gitu loh. Visionnya mereka ke depan seperti apa. Jarang sekali ya, istilahnya institusi itu hanya mengambil tempo yang cenderung cepat ya. Atau kita berbicara institusi susah lah istilahnya kalau mau scalping gitu loh. Kita ngomong gampangnya mungkin seperti itu. Kenapa susah? Ya karena mereka punya beban. Bebannya itu adalah uang mereka yang luar biasa banyak. Jadi ketika mereka mau load barang atau mau unload barang, ketika mereka mau buy atau mereka mau sell, itu nggak akan segampang seperti yang kita bayangkan. Kalian mungkin boleh nonton lah beberapa referensi ya di film-film seperti The Big Short ya. Itu ketika mereka mau likuidasi aset tuh, wah itu sibuk ya, mesti cari order di sana sini gitu. Karena kenapa? Mereka duitnya gede teman-teman. Beda sama kita retail traders atau retail investor yang kapasitas keuangannya ya nggak sebesar mereka. Jadi kita bisa in and out very fast ya, cepet, bisa scalping teman-teman. Tapi kalau institusi saya nggak ngelihat itu. Yang mereka lihat adalah vision, long term vision gitu. Jadi kalau misalkan contoh nih ada tanah lahan kosong gitu ya, mereka mau bangun sebuah kota mandiri ya kan. Istilahnya mereka cari vendor gini, bikin izin dan lain sebagainya, karena mereka ngelihat long term vision. Secara jangka panjang ini bakal seperti apa nih ya. Nah, itu di situ ada ketertarikan mereka untuk invest. Nah, itu lebih kurang gambarannya. Jadi kalau misalkan short term movement kayak gini, fake out itu adalah bagian dari drama ya, tarik ulurnya para institusi, tarik ulurnya para whales. Bertujuan untuk apa? Nge-shake out para retail investor yang secara ketahanan mental lah atau psychology itu mudah untuk digoyangkan ya. Ibaratnya imannya mudah goyang teman-teman ya. Setelah imannya goyang, nah itu ya kesempatan bagi mereka untuk nge-strike, nge-hit dan bikin para retail investor ini panik. Sekiranya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ya pergerakan jangka pendek kayak gini, sebenarnya kalau kita zoom out, apalagi ngomongin perspektif weekly, you know what? Kita cuma konsolidasi guys. Ya, kita nggak naik, kita nggak turun, kita cuma diem di sini aja selama hampir 2 bulan terakhir bahkan. Ya, semenjak kita mencapai area itu di 4 Maret ya. Oh, berarti 1 bulan terakhir teman-teman. Udah lewat 1 bulan, baru hampir mau 2 bulan, ya kan? Karena kita nggak tahu nih minggu depan, 2 minggu lagi ya setelah halving kayak gimana, itu kita belum tahu teman-teman. Apakah akan ada koreksi yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pemirsa, ya kan? Atau
ya ternyata kita cuma di bawah konsolidasi aja. Tapi satu hal yang saya yakini adalah fake out itu adalah bagian dari permainan, teman-teman ya. Permainan dalam tanda kutip di sini bukan permainan bukan permainan seperti time zone atau gimana ya, tapi permainan atau game daripada financial market itu sendiri ya, yang namanya liquidity sweep, yang mana membuat shake out ya, panik para pelaku pasar itu pasti akan ada dan sudah pasti akan terjadi. Tujuannya apa? Mengambil lebih banyak likuiditas. That's it. Alright, that's the idea, everybody. Oke, nah next one ya, saya mau sedikit kasih gambaran buat teman-teman. Ini saya ambil dari Twitter ya, Entity Adjusted Unspent Realized Price Distribution. Intinya apa teman-teman? Ini posisi lagi dalam keadaan ya kalau kita bilang mereka ini profit gitu ya, tapi mereka nggak mau exit gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari segi perspektif kondisi saat ini, short term holders itu rata-rata profit ya, dan mereka chill aja gitu loh. Mungkin mereka memang menunggu Bitcoin agak lebih tinggi untuk mereka taking profit lebih lanjut ya. Jadi istilahnya di sini mereka floating nih dalam keadaan profit, tapi mereka nggak mau nge-sell dulu barang-barang mereka. Nah ini short term holders ini yang mungkin akan di shake out. Ya, kita belum tahu nanti skenario-nya seperti apa, tapi yang pasti itu bisa di consideration teman-teman sekalian. Nah, salah satu yang kita anticipate adalah nanti malam CPI. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman agak hati-hati buat teman-teman yang aktif trading, terutama di hari Rabu ya, jam 20 jam 7.30, 19.30 alias setengah 8 itu akan ada rilis data CPI ya. Forecast itu bisa dibilang plus minus ya. Year on year CPI-nya naik 3,2 jadi 3,4%. Ini forecast, bisa salah teman-teman. Kalau dia rilisnya 3,3% itu agak lebih baik. Core CPI year on year-nya, which is ini harusnya di luar daripada energi dan food ya, kalau nggak salah teman-teman. Jadi antara CPI, core CPI ini salah satunya itu tidak termasuk energi dan food ya, di luar dari itu perhitungannya. Jadi ekspektasi turun 3,8% jadi 3,7%. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat dari data ini kan buat kuartal 1 ya, di bulan Maret teman-teman. Which means sebenarnya lagi transisi nih dari winter ke spring ya. Setahu saya seperti itu kalau di kondisi di luar. Ya wajar. Jadi ada bahasanya itu adalah seasonality inflation ya. Seasonality inflation tuh lebih kayak musiman gitu loh. Ketika winter itu kenapa inflasinya naik ya? Karena kebutuhan akan bahan bakar itu lebih tinggi ya. Mereka butuh heater, pemanas gitu kan. Kalau kalian udah pernah ngerasain ke luar negeri yang bisa dibilang 4 musim, itu ketika musim dingin, dinginnya minta ampun teman-teman. Kalian bisa ngalamin yang namanya frostbite. Frostbite tuh kayak tangan kalian dingin banget, bahkan bisa sampai mati rasa, dan ketika mati rasa itu bahkan bisa sampai harus diamputasi. Ada kondisi seperti itu ya. Itu pasti dong butuh yang namanya pemanas. Nah, butuh pemanas berarti butuh energi, butuh bahan bakar. Entah itu gasoline, entah itu batu bara ya, apapun itulah ya yang dipakai sama mereka teman-teman. Tapi itu pasti meningkatkan permintaan. Meningkatkan permintaan otomatis sudah pasti meningkatkan harganya juga gitu kan. Adanya demand otomatis harga akan lebih tinggi. Itu aja logika berpikirnya teman-teman sekalian. Jadi ini CPI, saya nggak tahu ya tanggapan The Fed sih. Yang penting kan tanggapannya mereka gitu loh. Sementara kalau misalnya buat kita lihat data, lihat angka dong, sebenarnya kita bisa aja langsung menyimpulkan. Tapi kan in the end yang menggerakkan pasar itu adalah market. So, what more important daripada kita coba untuk forecasting data nanti malam adalah lihat langsung di jam 20.30 ketika New York Stock Exchange open. Jadi data ini dirilis 1 jam sebelum New York open. Ya, ibaratnya kalau saya nih mungkin orang kerja di Wall Street gitu ya. Besok kumpul ya jam 7.30 udah harus siap-siap nih ya. Karena akan ada data CPI. Jadi kita lihat datanya dan kita akan briefing kalian hari ini kita akan sell off atau kita akan buy maksimal. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, begitu keluar data, oke, briefing, kumpul, meeting ya kan. Nanti lu beli ya, yang ini lu jual ya, ya. 20.30 lonceng dibunyiin tuh Wall Street. Ting ya. New York Stock Exchange open. Wah, sibuk. Angkat telepon. Wah, mau jual gini. Wah, itu tuh.
terjadi teman-teman sekalian. Ya, jadi yang penting adalah nanti 2030 kayak gimana reaksinya. Waspada aja 1930 rilis data ini pasti ada volatilitas, tapi biasanya ini condongnya tuh lebih ke manipulasinya, fake outnya, berlangsungnya di momen itu. Biasanya seperti itu ya. Itu based on ya data dan experience lah, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ada alasan juga buat ETF ini cenderung slowing down ya beberapa hari terakhir. Lebih tepatnya Senin dan Selasa karena ini baru masuk hari Rabu. Tapi mungkin karena faktor CPI ini yang diantisipate oleh mereka semua ya, sekiranya seperti itu. Nah kemudian guys, ini kalau kita cek lagi dari data total supply held by short term holders ya, ini masih naik terus kok. Kita ngelihat angkanya naik terus ya. Setidaknya dari 1 April itu 3,3 juta Bitcoin yang di hold. Nah sekarang lebih kurangnya udah nyampe 3,4 juta. Ya 3,4 juta 30 Bitcoin ya. Masih terus naik angkanya teman-teman. Ini update per 9 April. Dan harganya waktu di update ini sekitar $69.150, tapi short term holder supply-nya itu terus naik. Berarti apa teman-teman? Mereka aktif melakukan akumulasi. Saya nggak tahu ya kelihatan atau nggak ya. Nggak kelihatan ya teman-teman sekalian ya. Harus geser sedikit. Nah ini mungkin lebih kelihatan nih teman-teman. Nah short term holder supply-nya cenderung naik. Ya, jadi angkanya cukup baik sebenarnya. Kalau kita melihat dari secara perspektif jangka pendek ya so far so good gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Yang penting apa? Demand-nya ada. Itu aja sebenarnya pertimbangan kita, yaitu ada demand ya. Demand itu ada di market, berarti akan ada selalu orang yang mempertimbangkan untuk beli walaupun harganya di 69.000. Kalau ini tiba-tiba secara secara kurva supply-nya ya, wah sayang teman-teman nggak bisa lihat ya. Coba saya geser sedikit mungkin biar bisa lihat lebih detail ya. Nah, lebih kurangnya seperti ini teman-teman. Nah, itu kalian lihat ya. Ini kalau secara angka kurvanya nih, kecenderungan masih naik tajam kayak gini, ini menandakan bahwa tren di pasar itu masih cukup signifikan. Sementara di perspektif yang berbeda, kalau kita ngelihat dari exchange net position, ini exchange keluar terus nih guys, Bitcoin ya, keluar terus nih barangnya. Maksudnya apa nih keluar terus? Ya berarti orang beli di exchange, dia keluar. Ya, di withdraw sama mereka, masuk ke dalam mereka punya cold wallet lah ya, mungkin masuk ke Ledger, Trezor ya, kayak saya nggak tahu ya, masing-masing kan pegang walletnya tuh beda-beda teman-teman. Tapi setidaknya dari sini kita punya gambaran, oh exchange aja tuh mengalami supply shock ya, jadi supply di exchange itu semestinya semakin lama semakin berkurang, tersqueeze ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena orang beli dia tarik keluar dari exchange, orang beli dia tarik keluar dari exchange. Kalau misalnya mulai menghijau, nah itu boleh menjadi concern kita nih. Seperti kejadian waktu di tahun 2017 tuh, ya 2018 itu naik tuh hijau pekat banget. Nah itu ada kemungkinan mereka udah standby ya, persiapan untuk jualan. Makanya nggak lama 2018 masuk ke bear market. Nah kalian lihat lagi 2020, 2021, the moment ketika kita ngelihat harga bener-bener crash ya, ini exchange outflow-nya luar biasa nih, gemuk banget, warnanya merah ya. Ini menandakan bahwa lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Artinya mereka beli dan mereka withdraw, keluarkan dari exchange, simpan di dompet mereka. Transaksi belanja di exchange, keluarkan dari exchange dan simpan barang di dompet atau wallet mereka. Kira-kira seperti itu ya. Semoga cukup jelas teman-teman sekalian. So ini secara gambaran, kita bilang secara gambaran on-chain data ya. Jadi kita meyakini bahwa oh ini sebenarnya belum ada tanda-tanda akan ada aksi sell off besar-besaran dari para whales-nya. Ya paling enggak kita membayangkan BlackRock, Fidelity, ARK Investment mereka masih terus aktif melakukan akumulasi. Mereka terus beli. Ya pertanyaannya adalah kenapa mereka beli? Ya kan? Itu kan. Mungkin orang-orang berpikir cuma sekedar oh mereka beli. Berarti bagus gitu. Nah, yang harus ditanyakan adalah kenapa mereka membeli. That's the question. The biggest question itu ada di sana. Kalau teman-teman tahu alasan mereka membeli, ya otomatis kita juga tahu dong alasan kita megang barang itu, ibaratnya gitu kan. Kalau misalnya, oh mereka membeli kenapa? Karena ini bakal, ya secara fundamental kita tahu Bitcoin cuma 21 juta supply-nya dan secara jangka panjang, ya kayak gitulah teman-teman ya. Itu yang jadi pertimbangan kalian dalam nge-hold aset-aset tersebut. Sekiranya seperti itu. Jadi jangan mudah untuk di-shake out. Intinya seperti itu. Oke? Nah teman-teman sekalian, bagaimana perspektif technical analysisnya? Exponential moving average 21. I'm really sorry guys ya. I'm gonna mute this up first. Oke, ini lumayan mengganggu ternyata ya. Sorry guys ya. Kita ngelihat dari perspektif time frame daily.
fake out terjadi ya, bearish engulfing. Ya, ini menandakan bahwa gainers yang terjadi selama 2 hari lalu atau 2 malam yang lalu seakan-akan tidak terjadi ya. Perspektif time frame weekly jadinya buntut doang ya, body candle baru mulai terbentuk sedikit ya, karena technically kita di bawah harga open candle weekly. Dan kalau dari time frame daily ini kita lagi retest terhadap exponential moving average 21 untuk ketiga kalinya ya. The first one ada di sini, kedua ada di sini. Nah, ini yang ketiga, teman-teman. Sebenarnya kalau udah kondisi kayak begini, kesimpulan saya adalah market konsolidasi. Ya, kita tahu market konsolidasi. Ini cuma tinggal masalah waktu, dia breakout impulsif, habis itu take over market secara keseluruhan, tahu-tahu kenceng gitu. Karena dia create base di sini. Atau dia breakdown, turun, ya, mungkin untuk beberapa waktu, kecenderungan waktu yang singkat kalau menurut pandangan saya. Why? Karena every dip harusnya bakal diambil ya. Kesempatan itu untuk akumulasi para whales ya, atau institusi atau klien institusi. Jadi mereka akan bantai di situ, teman-teman. Ya, kalau sampai fake out turun terjadi, itu bakal cepet banget prosesnya. Ya, balik lagi ke historical data. Ya, kalau kita ngelihat sejarah-sejarahnya ya, ketika dulu Bitcoin dalam menuju momen-momen bull run, kalian notice any retracement atau any correction yang terjadi itu sifatnya cepat. Kayak gini. Ya, satu candle rejection, besoknya turun, pop, besoknya konsolidasi, besoknya udah tat naik lagi. Ya, koreksi, pop, naik kencang. Ya, di sini juga sama. Turun dikit 2 hari, abis itu besokannya pop, kencang. Ya, turun koreksi 1 2 3, konsolidasi, pop, naik kencang. Di sini juga sama, turun, pop, naik kencang, ya. Itu lebih kurangnya secara demand. Kalau lagi agresif kayak gini, any dip itu bakal sifatnya akan cenderung sebentar saja. Mungkin 1 hari 2 hari, cuma buat nge-shake out, cuma buat bikin para pelaku pasar itu mual-mual sedikit ya, kepikiran ya, anjir kenapa ya gue kemarin open posisi terlalu banyak ya, leverage gue terlalu besar, gue merasa yakin nih Bitcoin bakal totally bullish and up only. Tapi akhirnya karena mereka terlalu gambling ya, terlalu risky, liquidation heat map ya, menunjukkan bahwa saat ini para gamblers itu sudah bersiap sedia ya, open long position dengan high leverage dan juga dengan volume yang sangat besar. Kalau kalian lihat ratusan juta dolar di sini, bukan duit yang sedikit, dan itu sangat mungkin ya untuk diselepet dulu sama para exchange atau para pelaku pasar before the real push atau the real movement atau the real direction ya, arah yang sesungguhnya itu benar-benar terjadi, sekiranya seperti itu ya. Nah, kalau kita ngelihat dari perspektif bagaimana dengan hourly-nya ya, of course kita ngelihat kemarin trend line ya, membentuk triangle di breakout, kemudian ternyata fake out ya. Ini jadi pertimbangan. Ini udah gimana nih posisinya? Apakah ini fake out? Apakah ini akan membawa Bitcoin ke harga lebih rendah ya? Ini kalau saya boleh hapus teman-teman sekalian, kita coba untuk lebih objektif ya, kita hilangkan triangle-nya ya. Apa yang teman-teman lihat? Kalau saya melihatnya adalah Bitcoin secara konsisten itu creating yang namanya higher low ya, dia membentuk higher low. Jadi every discount yang terjadi di market itu dimanfaatkan dengan baik, dibelanjakan ibaratnya. Kita lihat dari sini ya, Fibonacci retracement. Berapa persen retracementnya? Oh, 61,8% alias 62%. Retrace, habis itu dia naik, create higher high. Lebih kurang seperti ini. Nah, ya, setelah dia create higher high, retracement terjadi. Ya, lumayan dalam teman-teman. Fibonacci retracement dari bawah sini naik ke atas. Berapa persen retracementnya? Lebih kurang 61,8% dengan sedikit bumbu fake out. Ya, bullish engulfing, time frame 4 jam ya, retest sekali lagi turun, bertahan dengan baik, konsolidasi, breakout, naik, dia create higher high lagi. Nah, lebih kurangnya seperti ini. Kalau nanti andaikan ya teman-teman, Bitcoin harus balik sampai 66.000 atau bahkan 67.000. Ada liquidation heat map. Jadi ada reason kenapa market bisa ke sana. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau memang dia harus mengalami retracement, lagi-lagi sebanyak 62% retracement ya, before push ke harga lebih tinggi. Seperti ini, satu ya. Kemudian di sini ya, satu. Nah, kemudian di sini, jangan-jangan seperti ini prosesnya. Nah, baru dia create higher high, ngejar ke 73.000. Mungkin nggak? Sangat mungkin sekali teman-teman ya. Karena kita juga melihat bahwa
discount price itu harusnya tempting buat para pelaku pasar untuk dimanfaatkan. Jadi consideration-nya adalah, lihat lagi di sini. Probably ini akan jadi area demand yang kita akan perhatikan, teman-teman. Lalu proses inducement ya, pada perspektif time frame 1H itu minimal menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk sellers atau sell short ya kembali melakukan transaksinya gitu. Kenapa? Karena kalian lihat lagi, notice di sini ada pembentukan apa? Oh, di sini ada bearish flag pattern, ya kan? Orang lihat ini kan pola ya. Oh, bearish flag pattern nih. Wah, ini kalau breakdown nih turun nih ya, bisa sell short lagi. Itu pasti mereka-mereka yang berusaha untuk nge-catch the top ya akan lakukan itu secara aktif. Kenapa? Karena ya mereka masih punya keyakinan Bitcoin bisa koreksi lebih dari 20% pada perspektif time frame daily. Ya, jadi kita ngelihat, wah ini triangle, ini harusnya fake out dulu, koreksi dulu, 58.000 dulu, dan bla 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 bla. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh mereka, ya. Tapi kalau buat saya pribadi gimana? Ya, saya sih prefer untuk tetap follow the trend, ya. Mungkin sell short, scalping bisa untuk kita lakukan, teman-teman. Tapi harus sadari bahwa ini scalping tujuannya. Jadi jangan expect super jackpot, ya. Jangan expect Bitcoin kalau perlu balik ke $30.000. Itu loh. Kita melihat realitanya bahwa sebentar lagi halving, supply dipangkas setengah, ya, exchange supply shock sudah terjadi, short term holder supply terus naik, itu menandakan bahwa buyersnya masih ada, demandnya masih ada, kemudian yang realized profit, yang short term holder juga mereka belum taking profit. Banyak banget reason-reasonnya ya. Inflow pun demikian, ETF spot total sudah 12,3 miliar dolar. Jadi kalau misalkan masih ada orang yang mungkin mempertimbangkan ya, that the market is gonna be very very bearish, bakal sampai ke $30.000, $40.000, ya mungkin nggak sekarang, ya mungkin after bull run cycle berikutnya. Kira-kira seperti itu. Oke, so that's gonna be the idea for Bitcoin update, teman-teman. Thank you very much guys yang sudah paying attention ya. Untuk kita live streaming, seperti yang saya katakan, hari ini juga hari pertama Lebaran. Mungkin kita akan adakan di hari Kamis atau hari Jumat ya. Thank you banget buat kalian yang sudah bersabar ya menunggu. Dan sorry banget teman-teman, waktu lalu kenapa tidak jadi live streaming part 2-nya, karena pinggang saya udah nggak kuat teman-teman ya. Ini benar-benar sakit sekali. Dan sekarang saya harus menahan sakit ini juga, at least sampai selesai Lebaran ya, baru bisa terapi lagi. Oke, so thank you very much guys for paying attention. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kalau informasi ini bermanfaat, make sure kalian type yes di kolom komen dan juga klik likes buttonnya ya. Help me achieve 1,000 likes button untuk mensupport YouTube channel ini dan juga terus membantu saya berkembang lagi serta memberikan saya semangat terus untuk memberikan update ke teman-teman setiap saat. Alright, God bless to everyone and I'll see you guys again soon in the next update. Cheers, goodbye guys.